Cum adjuns testimoniarum quid oppos est verbis. Saat ada bukti dari fakta-fakta, apa gunanya kata-kata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, serta insan yuris yang berbahagia. Kami, tim John Peter Nazar, dengan saya Muhammad Rizal Arifuddin, selaku pembicara pertama yang akan mendudukan mosi perdebatan dalam ranah akademik konseptual, serta akan menyampaikan konklusi. Adapun Nurul Khotimah selaku pembicara kedua yang akan menjelaskan dalam ranah yuridis normatif dan Hafid Ibnu Sina Mastur selaku pembicara ketiga yang akan menjelaskan dalam ranah sosiologis empiris dan studi komparatif. Dewan juri yang terhormat, untuk pertama kalinya kami menyatakan dengan tegas, lugas, dan jelas bahwa kami menolak mosi perdebatan kita kali ini yaitu tentang masa jabatan kepala desa 9 tahun. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya pembentukan masa jabatan kepala desa 9 tahun, tentu hal ini sangat tidak sesuai dengan grundom kita yaitu Pancasila sila keempat, yakni tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sejalan dengan hal itu pun, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam undang-undang tersebut telah diatur bahwasannya masa jabatan Kades adalah selama 6 tahun dan maksimal dapat menjabat selama 3 periode. Akan tetapi, beberapa waktu ke belakang, Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia menuntut agar masa jabatan kepala desa ditambah menjadi 9 tahun dalam satu periode. Hal itu menuai banyak sekali kontra, dan hal tersebut sama sekali tidak selaras dengan konsep negara hukum dan prinsip demokrasi. Dewan juri yang berbahagia, perpanjangan masa jabatan kepala desa memiliki banyak alasan. Salah satunya agar pembangunan desa lebih maksimal. Pasalnya, pemilihan kepala desa membuat polarasi di desa cukup berkepanjangan. Akan tetapi, alasan tersebut bertolak belakang dengan realitas yang ada di masyarakat. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch mengkhawatirkan wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun bakal menyuburkan praktik oligarki dan akan membuat keran abuse of power pada pemerintah desa. Dewan juri yang terhormat, adapun urgensi kami menolak mosi perdebatan kali ini yaitu karena masa perpanjangan kepala desa itu patut ditolak oleh DPR dan pemerintah dikarenakan usulan tersebut sama sekali tidak relevan terhadap kebutuhan pembenahan desa dan usulan tersebut akan menumbuhkan politisasi desa yang pada saat ini desa masih dilingkupi berbagai masalah mulai dari tata kelola keuangan hingga korupsi. Pada saat ini, desa seharusnya fokus untuk kemajuan pembangunan desa, bukan menyebut usulan yang akan memperburuk masalah yang ada di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang arif terpelajar lagi bijaksana, serta seluruh insan yuris yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nurul Khotimah selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi saya dalam ranah yuridis normatif. Dewan juri yang terhormat, saya kembali menegaskan bahwasanya kami tidak menyetujui mosi perdebatan kami kali ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 39 ayat 1 yang berbunyi bahwasanya kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggap pelantikan. Kemudian ayat 2 yang di dalamnya berbunyi bahwasanya kepala desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 mendapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut. Adapun pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi kepala desa yang sudah menjabat satu periode masih diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 kali masa jabatan. Dan yang paling krusial lagi Dewan Juri yang terhormat yaitu terkait dengan masa jabatan kepala desa ini. Jika di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dan dapat dilakukan sebanyak 3 periode, sementara dalam revisi undang-undang ini masa jabatan kepala desa selama 9 tahun dan dapat dilakukan sebanyak 3 kali periode. Yang tentunya hal ini sangat bertolak belakang dengan pasal 2 terkait masa jabatan yang secara implisit menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa yaitu 18 tahun.
Dengan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun saja, terdapat banyak sekali korupsi yang dilakukan kepala desa. Apalagi jika masa jabatan kepala desa selama 9 tahun, maka dapat dipastikan tidak akan adanya sebuah regenerasi dan perkembangan karena akan terus-menerus dipimpin dengan orang yang sama dan dengan cara kerja yang sama. Dewan Juri yang terhormat, menurut salah satu Menteri Desa Abdul Halim menambahkan, masa jabatan ini dibutuhkan untuk memberi waktu lebih kepada para kepala desa, mengingat pemilihan kepala desa yang umumnya berdampak konflik sosial yang berkepanjangan, sehingga masa jabatan 6 tahun ini dinilai tidak cukup bagi para kepala desa untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, pada kenyataannya, dibandingkan dengan masa jabatan pejabat lain yang lahir dari mandat masyarakat, seperti kepala daerah, presiden, dan anggota legislatif lainnya, masa jabatan kepala desa ini jauh lebih panjang. Sayangnya, ide perpanjangan itu tidak didukung dengan argumen yang jelas yang cenderung bermuatan politis. Pun Indonesia Corruption Watch menilai usulan tersebut jika diakomodir justru akan menyebabkan 3 masalah mendasar, yaitu yang pertama, perpanjangan masa jabatan kepala desa akan membuat iklim demokrasi dan pemerintah desa menjadi tidak sehat dan bahkan dapat menyuburkan oligarki di desa. Dan yang kedua, perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sejalan dengan Sema Reformasi 1998 dan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan limitasi terhadap kekuasaan di cabang eksekutif. Dan yang ketiga, respon positif atas usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa akan membawa presentase yang buruk dan patut dicurigai sebagai pintu masuk perpanjang masa jabatan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif lainnya. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya tingkat korupsi di desa masih konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sejak tahun 2015 hingga 2021. Sepanjang 7 tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai 433,8 miliar rupiah. Korupsi yang terjadi di desa akan berdampak pada kerugian yang dialami langsung oleh masyarakat desa. Hal ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah karena hingga saat ini belum ada solusi dan langkah pencegahan yang efektif untuk menekankan korupsi di desa dan meningkatkan kemajuan pembangunan desa, termasuk di dalamnya mereduksi potensi korupsi, bukan menyambut usulan yang justru akan memperburuk masalah di desa. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh elaborasi kami pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Keadilan tidak akan ditegakkan sampai mereka yang tidak terdampak sama murkanya dengan mereka yang terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hafiz Ibnu Sinamastur sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang terhormat, setelah pembicaraan pertama dan kedua menyampaikan argumentasi-argumentasinya, izinkan saya, pembicara ketiga, untuk menyampaikan sebuah argumentasi, yakni bukti-bukti sekarang dengan dialaminya masyarakat terkait dengan perpanjangan jabatan kepala desa. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami menegaskan sangat tidak sepakat dengan adanya perpanjangan jabatan kepala desa selama 9 tahun ini. Tidak ada keuntungan sama sekali bagi masyarakat. Keuntungan hanya akan diperoleh oleh aparatur desa tersebut. Sementara rakyat di desa mendapatkan kerugian yang tidak disebabkan oleh regenerasi kepemimpinan di desa akan sangat lambat. Di antaranya satu, masa diperpanjangnya jabatan kepala desa sama saja halnya akan mengkebiri hak demokrasi masyarakat. Kedua, fakta di lapangan, mayoritas besarnya anggaran dana desa yang berjumlah 1 miliar atau bahkan ada yang lebih, tidak begitu nampak signifikan perubahan pembangunan yang ada di desa. Ketiga, masa jabatan 9 tahun bukan karena orientasi majunya pembangunan di desa, tetapi lebih mengarah kepada nikmatnya dana desa. Jadi, jika diperpanjang, peluang kepala desa yang tidak amanah akan semakin bebas melakukan tindakan koruptif. Pengkebiran demokrasi rakyat dengan adanya perpanjangan masa jabatan, masyarakat tidak akan merasa diuntungkan. Keuntungan tersebut hanya diperoleh oleh pejabat yang ada karena
pengajuan perpanjangan masa jabatan ini, para pejabat mengorientasikan terhadap besarnya dana desa, bukan orientasi bagaimana penggunaan dana desa itu tepat sasaran. Kami yang tinggal di luar Pulau Jawa mestinya dana sebesar 1 miliar tersebut, bahkan itu ada yang lebih. Wilayah-wilayah di luar Jawa khususnya Lampung daerah saya, seharusnya pembangunan sudah 70%, hampir sama seperti pembangunan di Pulau Jawa. Faktanya, sampai hari ini masih nol dengan besarnya dana desa tersebut. Dengan tidak tepatnya sasaran penggunaan dana desa ini juga mengakibatkan tingkat perekonomian rakyat juga terhambat. Contohnya seperti korupsi di daerah luar Jawa. Sebagai contoh konkretnya di Lampung. Pada faktanya, saya sebagai penduduk asli Lampung melihat kejadian secara nyata di mana pada masa jabatan 6 tahun saja banyak terjadi tindakan koruptif Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, saya menegaskan sekali lagi bahwasannya kami menolak mosi perdebatan kali ini. Pada faktanya dengan jabatan 6 tahun saja terjadi banyak sekali tindakan koruptif. Bahkan setelah adanya kunjungan Presiden Jokowi pada 5 Mei 2023, masih sangat banyak sekali infrastruktur-infrastruktur yang belum dibenahi. Dengan adanya infrastruktur yang tidak baik atau sarana transportasi yang kurang mendukung, mengakibatkan perekonomian rakyat menjadi terhambat. Seperti contohnya, seorang petani yang ingin menjual hasil panennya, mereka harus terhambat dengan adanya infrastruktur-infrastruktur yang tidak baik, yang mengakibatkan hasil panen para petani mendapat harga yang sangat murah dan sangat sulit untuk bisa mendapat harga yang mahal ataupun harga normal yang dikarenakan infrastruktur tersebut sangat tidak memadai sehingga hal tersebut menjadi faktor utama bagi para pembeli hasil panen petani dengan harga yang murah. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di tingkat desa hingga tahun 2023, terdapat 686 kades yang tercatat terjerat korupsi dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan rentan masa jabatan yang saat ini berlaku 6 tahun saja, sudah banyak tercipta perilaku koruptif dan potensinya akan semakin tinggi jika masa jabatan diperpanjang hingga 9 tahun. Hal ini menunjukkan pembatasan masa jabatan penting sebagai langkah preventif agar perilaku pelanggaran masa jabatan yang kerap terjadi karena semata alasan kekuasaan agar tidak terulang kembali. Sekali lagi, kami menegaskan bahwa kami tidak setuju atau kami kontra dengan masa perpanjangan jabatan kepala desa 9 tahun ini. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sampailah kita pada akhir perdebatan kali ini, di mana kami akan menyampaikan konklusi serta gagasan solusi mengapa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini, yaitu masa jabatan kepala desa 9 tahun. Sebelumnya, izinkan kami untuk menyampaikan konklusi pada perdebatan kali ini. Yang pertama yakni resiko penyalahgunaan kekuasaan. Masa jabatan yang panjang dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala desa. Mereka mungkin merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbatas atau lebih sedikit akuntabilitas yang dapat mengarah pada praktik korupsi dan tindakan tidak etis. Yang kedua, ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kepala desa yang menjabat selama 9 tahun dapat meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini bisa mengarah pada ketegangan dan konflik dalam komunitas. Yang ketiga, kehilangan kendali demokratis. Kepala desa yang menjabat selama 9 tahun dapat mengakibatkan penurunan kontrol demokratis. Pemilihan yang jarang menyebabkan kurangnya kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin baru yang dapat menghambat penyampaian aspirasi dan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Adapun beberapa solusi yang kami tawarkan diantaranya, yang pertama, mekanisme pengawasan yang kuat. Mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan bertujuan untuk memastikan kepala desa bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Yang kedua, pelaksanaan pemilihan yang demokratis. Memastikan bahwa pemilihan kepala desa diadakan secara teratur dan transparan. Masyarakat harus lebih memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dalam proses yang demokratis. Berdasarkan hal tersebut, kami dengan tegas, lugas, dan jelas tidak menyetujui perpanjangan masa jabatan kepala desa selama 9 tahun. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.